Shalom, salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Frankie Oge. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sobat para pemenang yang Tuhan cintai. Di hari ini, hari yang penuh sukacita dan penuh berkat rahmat Tuhan, diberikan Tuhan kesempatan untuk kita bisa mendengarkan firman. Itu sebabnya saya mengajak kita semua untuk membuka hati kita di hari yang berbahagia ini untuk menikmati berkat firman Tuhan yang saya akan ambil di dalam Bilangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-19. Mari saudara semua bisa membuka bersama-sama saya di dalam Alkitab, kita akan baca bersama-sama. Bilangan pasal 23 ayat 19 berkata demikian. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi hari ini saya akan membagikan tentang janji Tuhan itu digenapi. Kita percaya, kita sebagai orang percaya mungkin sedang bergumul, sedang berdoa, mencari dan bertanya kepada Tuhan, menanti kapankah Tuhan menggenapi janjinya. Ada begitu banyak Tuhan berikan janji kepada kita sebagai orang percaya, apakah itu janji berkat, janji kesuksesan, janji kemajuan, kemenangan, perlindungan, kesehatan, kesembuhan, bahkan janji-janji yang terlalu banyak disampaikan kepada saudara dan saya. Tapi mungkin sampai hari ini saudara belum melihat janji itu terjadi, bahkan mungkin masih banyak orang sedang menanti. Saya yang menyampaikan hari ini bahwa Allah itu setia, Dia tidak pernah membohongi kita. Dia yang berfirman, Dia pasti menggenapi janjinya. 2 Petrus pasal 3:9 berkata, Allah tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang-orang yang menganggap sebagai kelalaian, tapi Tuhan itu setia untuk menggenapi janjinya. Jadi saya mau katakan kepada sobat pemenang bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Tuhan yang setia dan Dia sangat berkompeten untuk menggenapi janjinya. Di dalam Roma pasal yang ke-9 ayat 8 berkata, Tuhan berfirman dengan segera Dia melaksanakan firman-Nya di bumi tanpa harus menunda waktu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sobat pemenang yang dikasihi Tuhan, mari buka hati saudara dan mari membuka diri kita untuk berkata, Tuhan, aku siap untuk menerima, aku siap untuk melihat, aku siap untuk mengalami, aku siap untuk menikmati janji-Mu yang Engkau akan genapi. Namun pertanyaan saya kepada saudara, bagaimanakah supaya janji itu dapat terjadi? Dan bagaimanakah Tuhan menggenapi janji itu dengan cepat? Alkitab berkata bahwa waktu ini sedang dipersingkat. Maka saya percaya kalau waktu sedang dipersingkat, berarti segala apa yang Tuhan janjikan, yang Tuhan firmankan bagi kita, Dia akan percepat. Dia akan percepat untuk penggenapannya. Kenapa? Karena Dia sedang mengejar waktu demi untuk orang-orang kudusnya. Dia sedang mengejar waktu demi orang-orang yang dicintainya. Sehingga kita semua yang percaya, yang sedang menanti-nanti sekian tahun, sedangkan waktu setiap bulan begitu lama, boleh melihat bahwa Tuhan itu setia. Tuhan itu ajaib, Tuhan itu baik, dan Tuhan itu benar-benar berjanji Dia menggenapi janjinya. Pertanyaan saya, bagaimanakah saudara dan saya dapat mengalami, dapat menikmati janji Tuhan itu terjadi? Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada sobat pemenang yang dicintai oleh Tuhan. Yang pertama kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-15, kita akan baca bersama-sama ayat pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu.
Tuhan menjanjikan kepada Abraham bahwa dia akan mendapat keturunan. Bahkan dalam Kejadian pasal 12 berkata kepada Abraham, tinggalkan sanak saudaramu. Aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat engkau menjadi besar dan menjadi bangsa yang diberkati. Dan olehmu semua orang akan mendapat berkat. Nah, saudaraku yang kekasih sobat pemenang, bahwa Tuhan menjanjikan bagi kita juga orang percaya, yang percaya kepada Yesus, bahwa hidup kita adalah hidup yang senantiasa diberkati. Hidup yang senantiasa akan dilindungi. Hidup senantiasa akan terus naik bukan turun. Dan kita dijanjikan untuk menjadi berkat. Jadi kalau menjadi berkat, Tuhan akan mempercayakan kita berkat. Sehingga kita mampu memberkati bangsa-bangsa. Kita mampu memberkati orang banyak. Kita mampu memberkati pekerjaan Tuhan. Bahkan Tuhan katakan, aku akan membuat engkau menjadi banyak. Abraham Tuhan janjikan bahwa dia akan menjadi bapa orang percaya. Perhatikan, ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, Abraham bukan masih muda, tapi dia sudah tua. Secara logika, secara dunia kedokteran, tidak mungkin seorang yang bernama Abraham dan Sarah yang sudah begitu lanjut umurnya bisa menghasilkan keturunan. Tetapi Abraham menerima perjanjian Tuhan. Nah, ketika Tuhan memberikan janji, apa yang Tuhan mau dari Abraham adalah respon. Yang pertama adalah respon kita ketika kita mendengar janji yang Tuhan berikan. Seringkali Tuhan kasih janji tidak masuk akal, tidak masuk logika kita. Nah, Tuhan inginkan kita untuk melihat janji Tuhan. Yang pertama, kita lihat ayat yang ke-6 dari Kejadian pasal 15. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi yang pertama, bagaimanakah Tuhan bisa mengenapi janjinya kepada kita? Adalah yang Tuhan inginkan ketika Tuhan memberikan janji kepada saudara. Mungkin itu tidak masuk logikamu, di luar kemampuan logikamu, atau tidak memberikan dukungan secara kondisi hidupmu. Tetapi yang Tuhan inginkan, saudaraku yang kekasih, adalah responmu. Responmu inilah yang menentukan langkah berikut Tuhan akan mengerjakan janji-janji itu. Respon apa? Tentunya respon yang positif, yaitu apakah engkau percaya pada Tuhan bahwa Dia sanggup melakukan yang tidak ada menjadi ada. Apakah engkau percaya bahwa Tuhan itu sanggup menggenapi firman-Nya, menggenapi janjinya? Apakah engkau percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu di luar jangkauan pikiranmu? Jadi yang pertama adalah percaya. Abraham percaya walaupun dia sudah tua, tetapi terhadap janji Allah, dia percaya bahwa Allah itu sanggup melakukannya. Bahkan mampu membangkitkan dari antara orang mati. Itu sebabnya ketika Tuhan menguji Abraham untuk mengambil, mempersembahkan anaknya, Abraham tidak ragu karena dia percaya Allah yang berjanji, maka Allah juga akan menjaga janjinya. Jadi poin yang pertama untuk saudara, Bapak, Ibu, sobat pemenang yang dicintai Tuhan, jika engkau ingin melihat janji Tuhan terjadi, yang pertama, percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mempercayai Tuhan harus melebihi intelektual saudara, kemampuan logika saudara, karena Allah tidak bekerja sesuai dengan logikamu. Allah tidak bekerja sesuai intelektualmu. Dia bekerja di atas kemampuanmu, di atas intelektualmu. Yang dia minta hanya pertama, percaya. Itu yang harus saudara tahu. Yang kedua, bagaimana supaya janji itu begitu cepat Tuhan genapi? Kita melihat ketika Tuhan berkata kepada Abraham, dia akan menjadi bapa orang yang beriman. Dia akan menjadi bapa bagi bangsa-bangsa, dan oleh dialah semua bangsa akan diberkati. Maka dia percaya. Yang kedua, dia membangun mesbah. Kita melihat di dalam ayat yang ke-7 di dalam Kejadian 5:12. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunan. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi poin yang kedua, apakah saudara mau Tuhan segera menggenapi janjinya? Saya mau sampaikan
bahwa Tuhan tidak akan menunda waktunya. Inilah waktu, tahun-tahun, bulan-bulan, hari-hari Tuhan menggenapi janji apa yang sudah katakan kepada saudara. Jadi yang pertama, saudara betul harus percaya Dia, percaya firman-Nya, percaya kekuasaannya di atas segala-galanya. Yang kedua, Tuhan mau saudara membangun mezbah. Mezbah itu berbicara membangun hubungan kembali dengan Tuhan. Kalau selama ini saudara sudah begitu sibuk dengan segala aktivitas, dengan semua persoalan hidupmu, engkau sibuk dengan segala, engkau lupa membenahi hidup saudara, memperbaiki hidup doamu, hidup penyembahanmu, hidup ibadahmu kepada Tuhan. Engkau terkejar dengan waktu yang begitu sibuk. Tapi hari ini saya mau sampaikan, jikalau engkau ingin melihat janji Allah terjadi hari-hari ini, maka saudara harus segera mengambil langkah untuk membangun mezbah kembali, membangun hubunganmu yang baik dengan Tuhan, membangun persekutuanmu yang dekat dengan Tuhan. Dan saudara tahu, ketika engkau membangun mezbah, apakah yang engkau harus siapkan di atas mezbah? Itulah persembahan. Jika saudara ingin membangun mezbah, maka Tuhan inginkan letakkanlah persembahan yang terbaik di atas mezbah Tuhan. Ketika Elia menghadapi nabi-nabi Baal, maka yang pertama Elia lakukan adalah memperbaiki mezbah dulu. Dia membangun mezbah dan menaruhkan persembahan yang terbaik di atasnya. Maka api Tuhan itu turun untuk membakar persembahannya. Ada kehadiran Tuhan, ada Tuhan yang hadir untuk menggenapi janjinya. Jadi yang kedua ini adalah saudara, Bapak, Ibu, Sobat Pemenang. Jikalau kita ingin melihat hari-hari ini Tuhan menggenapi janjinya, janji kesembuhan, janji berkat, janji kesuksesan, janji perlindungan, janji pemeliharaan secara ajaib di tengah-tengah kondisi dunia hari-hari ini semakin sulit. Tapi saya percaya Tuhan akan menggenapi janjinya bagi orang-orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya bangunlah doamu, bangunlah semangatmu kembali, bangkitkanlah semangatmu di dalam hidup doa di hadapan Tuhan. Taruhlah persembahanmu yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan itu sanggup menggenapi janjinya. Itu poin yang kedua, adalah membangun mezbah kembali, memperbaiki hidup saudara dan menaruh mezbah di atasnya, persembahan di atasnya yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan senang persembahan yang terbaik. Itulah yang dilakukan oleh Nuh. Ketika Nuh mempersembahkan korban yang terbaik, maka Allah mencium persembahan itu. Maka Allah berfirman, aku tidak akan mengutuk manusia lagi, karena persembahan itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau saudara juga mendirikan mezbah dan menaruh persembahan terbaik, itulah yang Tuhan mau. Dan saya percaya janji Allah akan terjadi bagi saudara. Yang ketiga kita melihat ketika Abraham itu mendapatkan janji Tuhan, maka di dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ke-17 berkata, sekalipun tidak dasar untuk berharap, maka Abraham berharap dan percaya. Dia mulai memperkatakan firman. Jadi yang ketiga, bagaimana janji Tuhan dapat terjadi? Jangan saudara memperkatakan kesusahan-kesusahanmu. Jangan engkau terus memperkatakan kesulitan-kesulitan yang ada. Jangan engkau memperkatakan segala apapun yang menyiksa hidupmu. Tapi mulai bangkit dengan imanmu dan mulai memperkatakan janji Tuhan. Ketika engkau terus memperkatakan janji-janji Tuhan yang Tuhan sampaikan, maka Tuhan akan menggenapi. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 13 berkata, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Yesus juga berkata, jadilah seperti perkataanmu. Di dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat 8 berkata, di hadapan Tuhan apa yang kau katakan, itulah yang Tuhan akan lakukan. Jadi kalau saudara berani hari-hari ini mulai memperkatakan firman, memperkatakan janji-janji Tuhan. Contohnya, ketika engkau dalam kesusahan, ketika engkau tidak punya apa-apa, dan engkau berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yesus adalah Allah yang sanggup memenuhi segala kebutuhanku dan keperluanku menuju kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Engkau mulai mengatakan janji-janji firman ini. Engkau mulai berkata, setiap dunia memberikan jalan tertutup, tapi bersama Tuhan akan ada jalan terbuka. Itulah yang Tuhan maksudkan, di mana saudara berani memperkatakan firman-Nya, memperkatakan janji yang Tuhan sampaikan kepada saudara. Bukan memperkatakan yang lain yang membuat engkau menjadi susah, membuat engkau menjadi stres, membuat engkau jadi kecewa. Tapi mulai bangkitlah memperkatakan
kebenaran demi kebenaran, memperkatakan janji-janji Allah dalam hidup saudara, maka saya percaya perkataanmu itu akan menjadi kuasa untuk digenapi, untuk terjadi dalam hidup kita. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, bagaimana janji Allah dapat terjadi dalam kehidupan orang percaya. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6, pasal 7 maksud saya, ayat yang pertama, dikatakan karena kita memiliki janji-janji Allah yang berharga, baiklah kita menyucikan diri kita dari segala kejahatan. Ingat baik-baik, ada begitu banyak janji Tuhan berikan bagi kita, dan Tuhan mau kita harus nikmati, kita harus alami perjanjian Tuhan itu, janji keselamatan yang Tuhan janjikan bagi kita. Ada begitu banyak, maka untuk mendapatkannya, untuk melihat penggenapan itu Tuhan kerjakan. Yang keempat adalah, saudara, Tuhan inginkan ambil langkah untuk hidup menyucikan diri. Menguduskan diri artinya tidak kompromi lagi dengan dosa, tidak kompromi dengan kenajisan, tidak kompromi dengan segala hal yang dunia yang menyesatkan, membangkitkan cemburu Tuhan. Tapi kita mulai mau hidup dalam kekudusan Tuhan, sebagaimana firman Tuhan berkata 1 Petrus pasal pertama ayat 15-16, sebab aku Tuhan Allahmu kudus, maka hendaklah kamu juga kudus. Jadi Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara, sobat pemenang yang dicintai Tuhan, apakah saudara mau hari-hari ini ke depan melihat janji-janji Tuhan? Dunia semakin susah, semakin penuh dengan masalah, kesulitan yang begitu kompleks. Kita tidak tahu ke depan mungkin akan mengalami krisis. Tapi saya percaya di tengah-tengah krisis apapun, kalau kita hidup pertama di dalam iman, percaya, membangun mesbah, kita mulai berani memperkatakan sesuatu yang berbeda yang dunia lakukan. Dan kita berani mengambil langkah untuk hidup komitmen dalam kesucian, dalam kekudusan, maka saya percaya Tuhan sendiri akan segera dengan cepat menggenapi janjinya, sehingga saudara yang sakit, saya percaya, akan segera disembuhkan. Saudara yang mengalami jalan tertutup, maka akan segera terbuka. Saudara yang mengalami kegagalan, maka akan segera diubah oleh Tuhan untuk menikmati kemenangan, keberhasilan, kekuatan, dan perlindungan. Itu sebabnya mari siapkan hatimu, katakan, Tuhan, aku mau lihat janji itu terjadi. Sudah sekian lama aku menunggu, aku menanti, aku berdoa. Namun hari-hari ini aku ingin melihat Tuhan, bulan-bulan ke depan dan tahun-tahun ke depan, janjimu terjadi atas hidupku, terjadi untuk anak-anakku, terjadi untuk suamiku, terjadi untuk istriku, terjadi untuk orang tuaku, terjadi untuk usahaku, terjadi untuk pelayanan, terjadi untuk bangsaku. Maka Tuhan sendiri akan mengerjakan, dan saudara akan penuh dengan kemuliaan dan kuasa kasih Tuhan. Itu sebabnya saya akan simpulkan dalam kehidupan hari ini firman Allah untuk saudara. Jika Tuhan segera akan menggenapi janjinya, Tuhan tidak akan pernah menunda lagi. Dia akan mempercepat penggenapan itu, asal saudara benar-benar mau percaya. Saudara benar-benar mau kembali memperbaiki hidupmu, membangun mesbah, dan saudara mari berani memperkatakan kebenaran-kebenaran Tuhan, janji-janji Allah untuk hidup saudara, untuk keluargamu, dan untuk negeri ini. Engkau berani mengambil langkah berbeda dengan dunia, untuk hidup dalam kesucian, untuk hidup dalam kekudusan, maka saudara melihat janji Allah. Puji Tuhan, kiranya firman ini memberkati saudara dan senantiasa menyertai kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Saudara yang punya masalah, saya percaya Tuhan akan menolong di dalam nama Yesus. Tuhan menjamah saudara dan memberkati saudara. Haleluya, haleluya. Amin.